Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku terinspirasi dari salah satu DM yang masuk. Dan menurutku kayaknya ini menarik deh kalau misalnya aku bahas di konten YouTube gitu kan. Nah, ada orang yang DM, itu dia tanya, "Mas, belakangan ini kok banyak brand-brand gede yang pamit. Itu kira-kira kenapa sih, Mas?" Nah, ini buat aku juga salah satu hal yang menarik nih teman-teman. Dan kebetulan aku sendiri juga udah ngikutin clothingan itu udah lumayan lama gitu kan, di dalam dunia perclothingan atau perlokalan. Itu aku udah start mulai 2012 atau 2013-an sampai sekarang. Nah, dari tahun ke tahun itu kayaknya pasti ada aja yang bikin pamit-pamit atau emang pamit beneran. Nah, untuk video kali ini mungkin aku akan sedikit menceritakan kepada kalian fenomena-fenomena pamit-pamitan ini sebenarnya itu kenapa sih sebabnya gitu ya. So, kenapa sih banyak fenomena pamit-pamitan ini teman-teman ya? Nah, fenomena-fenomena pamit ini sebenarnya juga banyak faktor gitu kan, nggak cuma satu atau dua, mungkin bisa 4. Dan di sini aku udah merangkum ada 4 faktor kenapa brand-brand, terutama brand-brand gede itu mereka bisa pamit gitu. Apakah pamit beneran atau pamit sekedar gimmick? Nah, yang pertama, kenapa mereka pamit? Ya, salah satunya penjualan sepi. Apalagi pas lagi pandemi seperti sekarang ini ya. Itu ketika tahun 2020 kemarin awal COVID itu banyak brand-brand yang akhirnya mungkin cost operasional terlalu besar dan pemasukannya terlalu tidak seimbang lah, intinya nggak seimbang antara pemasukan sama pengeluaran. Akhirnya mau nggak mau harus entah itu vakum atau memang langsung pamit gitu kan, dalam artian ya langsung nggak produksi lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin penyebabnya itu ada crash gitu kan antar sesama owner. Nah, ini biasanya bisa terjadi ketika di dalam satu bisnis itu ada lebih dari satu orang owner, teman-teman. Mungkin seiring berjalannya waktu, masing-masing owner ini bisa dibilang punya idealisnya sendiri-sendiri, atau mungkin mereka udah ada yang nggak cocok gitu kan antara satu sama lain, yang akhirnya nggak bisa disatukan juga di dalam suatu brand. Nah, itu juga menjadi salah satu kenapa brand itu bisa dibilang selesai atau bubar. Kemudian faktor yang ketiga adalah bosan. Nah, untuk masalah bosan sendiri ini agak susah sih. Kalau misalnya kita buy data itu agak susah, karena untuk alasan bosan itu kita nggak perlu lihat masalah finansial atau masalah operasional jalan atau enggak gitu kan. Ya namanya manusia pasti ada aja titik jenuhnya gitu. Terkadang tiap orang titik jenuhnya berbeda-beda, teman-teman. Kemudian yang terakhir yang bisa aku mungkin kasih tahu ke kalian kenapa sih penyebabnya, bisa jadi ini adalah suatu gimmick, teman-teman. Gimmick untuk memulai sesuatu yang baru, misalnya mungkin rebranding atau ganti logo atau ganti konsep, itu bisa. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya yang agak sedikit bangke sih kalau misalnya aku bilang ya. Karena netizen plus 62 ini juga biasanya kalau misalnya ada postingan-postingan brand-brand pamit itu mereka mikirnya pasti langsung ke sini gitu kan, langsung mikir, wah ini kayaknya di relogo, pengen di rebranding, pengen ganti konsep. Ya nggak salah juga, karena memang kenyataannya semakin kesini semakin banyak brand-brand yang melakukan sedikit drama gitu kan, untuk menarik antusias atau bisa dibilang menarik media, bisa juga menarik massa supaya orang kepo-kepo gitu kan. Ternyata mereka bukan pamit beneran gitu loh, mereka cuma pamit ya entah itu mau rebranding atau mau ganti logo atau ganti konsep, intinya tetap mereka bakalan beroperasional, cuma mengganti sesuatu yang baru kayak gitu. Atau mungkin kalian punya info atau pengetahuan yang lain kenapa sih brand itu mereka milih pamit atau milih bubar, itu kenapa? Kalian bisa komen di bawah, aku pengen tahu juga. Mungkin ada sesuatu yang aku lewatkan, kalian bisa komen di bawah. So, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini, singkat aja. Jadi kalau misalnya banyak yang tanya, "Mas, kenapa ya kok brand ini pamit, brand ini kok udah bubar gitu?" Ya balik lagi, namanya dapuran suatu bisnis, dapuran suatu orang itu, kita sebagai netizen ya cuma bisa melihat dari luarnya doang. Kita nggak bisa tahu detailnya dari dalam. Yang tahu detailnya ya cuma ownernya, timnya, sama orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. So, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Pepper Cloud out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.